Salam Pancasila, sahabat Pancasila. Pemilu 2024 sebentar lagi akan tergelar, dan sebagaimana kita ketahui, pemilu jelang-jelang memasuki tahun 2024 bulan Februari, yang saat ini politik Indonesia sudah mulai meningkat suhunya. Namun kita merasa bahwa ada yang hilang dalam rasa demokrasi kita kali ini jika kita bandingkan 3 tahun sebelum ini, atau bahkan kita bandingkan dengan tahun 2019, di mana ketika itu Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Kita lihat bahwa bagaimana demokrasi atau pesta suasana demokrasi ketika itu terasa sangat panas, keras, bahkan cenderung kasar. Sisa-sisa proses demokrasi Pilkada DKI Jakarta 2017 antara Anies dan Ahok, suasana itu terbawa secara luar biasa hingga Pilpres 2019 yang mempertemukan Jokowi dan Prabowo. Dan kita tahu betul bahwa aktor yang memainkan suhu politik ketika itu adalah hadirnya FPI di bawah komando Habib Rizik Syihab, Novel Bamukmin, dan kawan-kawan yang melabuhkan dukungan politik mereka kepada Prabowo. Dan dalam berbagai kesempatan kampanye, kelompok ini selalu menggunakan agama untuk mengganggu kohesivitas pemilih dan memperbesar atau memperdalam segmentasi pemilih berdasarkan keberbedaan agama. Sahabat Pancasila, jika kita lihat sejak 3 tahun lalu sebelum tahun 2023 ini, kelompok 212 berusaha mendapatkan kembali panggung politik mereka. Mereka dalam berbagai kesempatan selalu melakukan demonstrasi, bahkan berulang-ulang melakukan reuni dengan menggunakan Monas sebagai tempat yang menurut mereka memiliki romantika tentang keberhasilan mereka menggelorakan massa untuk menuntut dan memenjarakan Ahok. Namun dalam perjalanan rupanya bangsa ini sudah paham betul apa yang dimainkan oleh kelompok ini. Bangsa ini kemudian menjadi gerah dan menjadi tidak percaya terhadap kelompok-kelompok yang selalu menggunakan simbol agama untuk kepentingan politik ini. Sahabat Pancasila, jika kita lihat bahwa kenapa hari ini kelompok yang radikal, kelompok yang fanatik, kelompok yang kemarin memainkan isu agama secara kasar dan keras terkesan hening dan senyap, tentunya kita tahu bahwa ketika ada calon presiden yang memainkan isu identitas yakni Anies Baswedan, itu menghadirkan alergi yang luar biasa dari komponen masyarakat Indonesia. Dan Anies yang sebelumnya memiliki elektabilitas tinggi, kemudian saat ini terjerumus bahkan jatuh hingga dasar elektabilitas. Kondisi Anies dengan elektabilitas yang selalu berada pada posisi buncit dan tidak naik-naik ditengarai karena adanya kegerahan, adanya kejenuhan masyarakat, bahkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap Anies Baswedan yang mendapat dukungan dari kaum intoleran, kaum radikalis, kaum yang kemarin seolah-olah menginginkan negara ini dirubah menjadi negara khilafah. Sahabat Pancasila, hilangnya kelompok 212 ini bagi saya bukan berarti bahwa kelompok 212 sudah sadar bahwa di negara yang namanya Indonesia ini upaya-upaya untuk mendongkel keberagaman, upaya-upaya untuk menghapus kebinekaan tidak pernah diterima. Namun saya percaya bahwa kelompok ini sengaja memilih jalur senyap dan mereka terus membangun kekuatan, terus menyebarkan virus-virus radikalis, virus-virus intoleransi yang dibuktikan dengan hingga hari ini masih banyak kegiatan peribadahan yang dibubarkan, masih banyak upaya pembangunan rumah ibadat yang berusaha diprovokasi untuk dihentikan atau dibatalkan pembangunannya, yang ditutup dengan cara-cara yang tidak pantas, dengan cara-cara yang cenderung sangat kasar. Dan saya percaya bahwa kelompok ini hingga hari ini tentu sementara membangun afiliasi dengan capres-capres tertentu, namun mereka tidak mau menunjukkan hal ini ke permukaan karena mereka tahu bahwa ketika hal ini ditunjukkan ke permukaan, tentunya capres tersebut akan ditinggalkan. Sahabat Pancasila, saya tentu tidak melihat bahwa atau tidak sementara menjustifikasi 3 calon presiden yakni Ganjar, Prabowo maupun Anies Baswedan sebagai kelompok atau sebagai capres yang berafiliasi langsung. Sahabat Pancasila, saya tentunya tidak menjustifikasi bahwa Ganjar Pranowo, Prabowo maupun Anies Baswedan adalah capres yang sementara membangun afiliasi dengan kelompok yang radikal ini. Namun saya mengajak kita semua untuk lebih hati-hati, lebih waspada, lebih mampu membaca
kemana kira-kira dukungan kelompok radikalis ini. Karena jika hari ini mereka secara diam-diam berusaha membangun kekuatan, membangun afiliasi dengan capres tertentu, maka hampir pasti ketika kemenangan itu mereka raih, maka Indonesia akan mengalami kembali masa-masa di mana kelompok sipil ini kemudian mengambil kewenangan negara, seenaknya menuntut dan memerintah negara, seenaknya membelokkan dan menyetir pemerintah-pemerintah kita untuk menjalankan semua kepentingan dan dahaga mereka. Sahabat Pancasila, hilangnya novel Bak Mukmin, Habib Rizik Syihab dalam pesta demokrasi ini tentunya bukan karena mereka sementara berusaha untuk tidak masuk dalam bidang politik, namun mereka sementara berusaha membangun iman umat, atau mereka berusaha memisahkan urusan agama dan urusan politik. Karena saya percaya betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang serakah terhadap kekuasaan. Mereka tetap akan berusaha untuk membangun kekuatan, membangun bargaining dalam rangka meloloskan kepentingan mereka dengan nama atau simbol agama. Dan sebagai bangsa yang sampai hari ini sudah sadar, bahkan memberikan punishment terhadap calon-calon presiden atau para pemimpin yang memiliki afiliasi atau pernah memiliki catatan kelam memanfaatkan agama, harusnya hal itu tetap kita pertahankan. Kita jaga agar Indonesia ini jangan sampai kemudian hancur, kemudian hilang, kemudian menjadi neraka bagi saudara sendiri. Kita percaya bahwa para founding father kita dengan latar belakang keberbedaan agama, mereka meninggalkan ego mereka. Mereka tidak berpikir soal mayoritas dan minoritas. Mereka tidak berpikir soal keberbedaan. Mereka tidak berpikir soal bagaimana dominasi mayoritas atas minoritas atau bagaimana hegemoni minoritas atas mayoritas. Namun yang mereka pikirkan adalah bagaimana menjahit kebinekaan, bagaimana menyulam keberagaman, bagaimana menyatukan keberbedaan untuk hidup sebagai sesama saudara di negeri yang namanya Indonesia. Salam Pancasila.